Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah mitono adi tuti tono karikang adi doso purwo ekoman sawiji adi luwih doso 10 purwo kawitan adi punika negari Hulu Cina adi ningrat milo kinori opo kang panyondo satunggaling negari kang gorenggo sakunging kaendahan rerupen ingkang maneka warna satambahan gotosaken adi mewah asri pening ing pandulu ingkang sedaya kala wau saiki mratandani bilih sakeletong ageng raos bom-bom pinahipun ingkang anggenipun wisma amengku kayon dipanjenenganipun Bapak Suyadi ingkang hamiwaho putra pengantin sekalian kaprasa rawat-rawat minangka kacinandra kanthi wanita dulu di sini kelampai putri pengantin kekali menika kain kembar mayang ponco warna kembar mayang tegesipun sejodo ponco tegesipun limo warna-warni kanthi katentramanipun Sri pengantin kekal menika anggenipun gembur wonten samudraning bebrayan supados kangge renteng-renteng atur runtut minangka mimpilan mitono dados keluarga kang seneng mawon yang diseseni para kawilan para kembang jambret dados runci-runci saksina miriwi busanane arum kandhane taki pengantin iki pengantin sekalian Ojot menunggu soto larang kang dipun sebut jamus amal rasuli angka menikah pengantin ini pengantin sekalian bisa betaki gunung jubruk bisa betaki sekorong asap terus menunggu pulang ini kangenan pasting rawe lantas malang-malang putung supaya ojo nyambungan padi anggonipun Sri pengantin kakak berkopat sandang kelawan pangandino kelawan mengikat sembatan tentrem ayam kebaripak Jawi murah sandang murah pang kangge adep wonten ing Kabupaten Latah utawi Kabupaten Deli Serdang menika acara tukar bunga balik kami persilakan ini karena berat silakan taruh di ujung sana di pelamin akhirnya jorong saja ikut keberiko acara tukar kembar mayang ketika melaksanakan adat Jawi solo dipun abdi tengok kamera ini wis bari pun pun tukar kembar mayang Sri pengantin itu berarti lestari sambitan gantal yang bermakna bahwasanya disebut dengan lemparan siri ini sebagai lambang pertemuan Nabi Adam AS dengan Siti Hawa atau tidak ambil dengan siri ketemu ros ataupun siri ketemu ruas bisa disebut dengan siri ketemu rusuk maknanya apa? Waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Nabi Adam itu sendirian tapi Nabi Adam minta kepada Allah supaya diberikan pasangan maka diciptakanlah yaitu Siti Hawa diambil tulang rusuk dari Nabi Adam kemudian diciptakan Siti Hawa maka di sini disimbolkan dilambangkan dengan siri ketemu ros ataupun siri ketemu rusuk maknanya apa? Nemoke rasa sejati ini rasa sing tumbuh jularkan pun Sri pengantin supaya menunggalkan diuji iso lestari tinokon mengisahkan para nabi para wali sejati para kahilan para ini kemudian Sri itu diikat dengan
tali benang putih pastiin ataupun ya Mbak Windy. Benang putih ini seperti lambang tali suci, yaitu tali pernikahan kalian berdua. Karena seminggu yang lalu kalian berdua sudah dinikahkan sah menjadi suami istri. Maka jaga baik-baik namanya tali suci, yaitu tali pernikahan. Jadi antara kalian berdua jangan sampai ada yang menghalangi, ya, yang merusak tali suci ataupun tali pernikahan. Apapun yang dia menghadap kalian, yang penting nanti kalian berdua tetap dipertahankan sampai di hari hayat. Maka di situ disimbolkan dengan, kalau orang Jawa bilang tali pati, dengan benang putih, dengan bukan tali itu tapi tali pati. Maknanya apa? Bisa hidup semati dalam perjalanan dalam rumah. Guys, kasih sulit. Niatkan dalam hati baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca selawat. Saya hitung 1, 2, 3 pada dapatkan kenakan di dadanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap? 1, 2, 3. Nah, Pak Windy lancar. Yang bawah yang disebarkan. Itu untuk menentukan kedua mempelai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif bainaka wa ala tabaina ilmu hawa wa kama tamu sawahan wa kama ala tamu wa baina Yusuf wa siti jarihan wa kama Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatul kubra wa kama ala baina min din tasrika wa tasara ya sayyidina Iko ataupun ikan yang berwarna telur. Pecah telur melambangkan bahwasanya dengan pecahnya telur ini pecahlah pemikiran kedua pengantin berdua. Dengan pecahnya telur ini maka kewajiban orang tua sudah dilepas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kesejahteraan kenyataan pun Windy Lestari kalau berkesukaan biasa dan kejahat alhamdulillah Bioni ataupun Mbak Bibi dengan pecahnya telur ini pecahlah pemikiran kalian berdua. Kalau dulu kalian gadis sama lajang, sekarang sudah satu menjadi suami istri. Pecah disebut dengan cikar, istrinya nyawa ataupun karbo. Cikar ini nyawa belahan jiwa. Jadi kalian berdua sudah dalam satu wadah namanya wadah rumah tangga. Dan lepas putih melambangkan hari, putih melambangkan hari maha suci. Putih di dalam rumah tangga supaya tenang ingat pada Allah, laksanakan perintah Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian basuh samparan, ataupun membasuh suku, membasuh kaki, yang bermakna bahwasanya harapan dan doa seorang istri kepada suami agar langkah dari Mas Dion diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Dion, ini kakimu sekarang sudah disediakan oleh istrimu, tentunya dengan harapan doa-doa supaya langkahmu tidak salah. Langkahkan kaki kananmu kemana saja kamu berada, baca Bismillah dan bacaan selawat. Insyaallah akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nekong coba Allah supaya untuk ini nyandung lagi. Anggonmu boleh sadar lawan banget tapi mau lawan. Kemudian dibasuh kaki kiri, tentunya dengan harapan doa seorang istri agar Mas Dion tidak melangkah ke tempat yang bermaksiat. Ingat, ya, sekarang kamu sudah mempunyai seorang istri, sudah mempunyai tanggung jawab. Jangan sekali-sekali kamu melangkah kakimu ke tempat yang bermaksiat seperti perjudian, mabuk-mabukan ataupun narkoba. Ada kedua tiganya tersebut tidak akan membawa bahagia, tidak akan bisa membawa keberkahan di dalam rumah tangga. Langkahkan kaki kamu Ustaz pun ayat pun basuh samparan, ada corok saja itu yang dikosong kamu sebab sang istri sungkem sembah kepada suami yang bermakna bahwanya seorang istri ada seperti pelangi dalam rumah tangga, harus taat patuh setia kepada suami. Sejelek apapun, sebodoh apapun seorang suami adalah kepala rumah tangga, seorang pemimpin. Maka
istrimu sederajat dengan seorang laki-laki. Jangan kamu sia-siakan, apalagi menyakiti badan jasmani istrimu. Ya, karena kalian berdua ketemunya sudah dewasa. Maka dari itu jaga baik-baik ketentraman di dalam rumah tangga. Dan kamu siap mungkin menjalani kehidupan ibu-ibu di dalam rumah tangga. Jadi karena waktunya masih panjang, di sini saya jabarkan kembar mayang. Mungkin kalau di daerah Bulu Cina ini baru ini ya, untuk melaksanakan acara panggung untuk pengantin adat Jawa yang digelar memakai bahasa keraton. Jadi mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Di sini ada namanya kembar mayang. Di sini akan saya ceritakan. Ini sebagai lambang bahwasanya semuanya adalah nasihat kepada pengantinnya. Jadi kalau kembar mayang cuma dibuat diputar-putarkan, besok pagi dibuang di lubang sampah, itu gak ada maknanya, gak ada artinya. Jadi Sunan Kalijogo, Wali Songo itu mengembangkan agama Islam melalui adat dan budaya seperti ini supaya orang Jawa itu tahu adat, tahu adab, tahu agama, diselaraskan 3 serangkai di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan di sini Bapak. Mas Kandang terus. Jangan dulu mimpi Mas Kim. Mas Kim ya, karena ini mohon maaf kita pasang Bapak jabarkan karena waktunya masih ada, kalau biasanya sudah. Jadi Mas Kim, betul Pak ini cuma perhatikan namanya kembar mayang. Kembar itu artinya sepasang, mayang itu artinya lakon ataupun cerita. Jadi manusia itu bakal melakoni alur cerita itu kehidupan di dalam rumah tangga, karena Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasang ataupun berjodoh-jodoh. Contohnya ada bumi, ada langit, ada siang, ada malam, ada dunia, ada akhirat, ada atas, ada bawah. Maka disebut dengan kembar mayang, kembar sepasang. Kemudian juga disebutkan ponco warna. Ponco panca itu artinya 5 warna-warna yang harus yang tercerah bertentang di dalam rumah tangga. Kalimat suami ini Mestion hurufnya juga ada 5, istri juga Mbak Windy hurufnya ada 5, sama yang digambarkan di dalam kembar mayang pancawarna. Pertama sekali Mestion, seorang suami huruf yang pertama itu hurufnya S. Maknanya apa Mas? Itu sabar dan syukur. Lambangnya apa? Itu pikiran. Pikiran ini selalu berputar kadang di atas kadang di bawah. Maknanya apa? Itu manusia bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila diuji oleh Allah dengan kesulitan, maka harus bersabar. Apabila diberikan nikmat oleh Allah dengan harta dan kebahagiaan, maka pandai-pandailah bersyukur. Mas Dion, apabila kamu diberikan nikmat oleh Allah dengan harta dan kebahagiaan, pandai-pandailah bersyukur. Apabila diberikan ujian oleh Allah dengan kesulitan, maka harus bersabar. Ya, insya Allah. Kemudian huruf yang kedua kalimat suami hurufnya U. Maknanya apa? Ulet di dalam berusaha. Lambangnya apa? Ini ular dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu ular. Ular ini badannya lentur, lembek, tapi kenapa bisa melubangi tanah, bisa melubangi kayu, bahkan bisa melubangi batu? Maknanya apa? Karena ular di dalam berusaha. Mas Leon, kamu seorang pemimpin, seorang kepala rumah tangga, kamu harus ular di dalam berusaha, kerja keras, gak boleh bermalas-malasan, supaya tentang rumah tangga kalian berdua. Mas Leon harus berjuang, ya, harus berjuang. Gak boleh bermalas-malasan hanya berpangku tangan. Yang penting semangat, gak akan bahagia. Istrimu mau dikasih apa? Maka dia itu harus pandai kerja keras. Kemudian huruf yang ketiga kalimat suami hurufnya A. A maknanya apa? Adil. Lambangnya daun antung. Apa teteh podo digendong ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Seorang suami harus adil, bijaksana di dalam rumah tangga. Seorang pemimpin harus adil. Mas John, apabila kamu nanti bekerja punya duit
disimpan sebagian untuk makan sehari-hari, sebagian lagi untuk disedekahkan, sebagian lagi untuk ditabung. Karena kalau orang bersedekah nggak akan pernah habis hartanya. Insya Allah semakin bertambah, semakin barokah. Insya Allah ya, Mbak. Kemudian huruf yang keempat, kalimat suami hurufnya M. Maknanya apa? Mengayomi. Di sini dilambangkan dengan daun beringin. Daun beringin itu pohonnya rindang, akarnya banyak, ya, pohonnya kuat. Siapa saja yang berteduh di bawah pohon beringin akan merasa dingin, akan merasa nyaman. Begitu juga Mas Dion. Kamu seorang kepala rumah tangga harus bisa melindungi keluargamu. Bagaimana caranya? Itu memberikan sandang, papan, dan pangan. Sandang itu artinya pakaian, papan tempat tinggal, pangan itu artinya makan. Ya, nah, jadi kalau ketikanya nggak kamu berikan kepada Mbak Windy, maka Mbak Windy akan untuk di pengadilan. Cuma membayar 10.000 rupiah seperti ikhwan ataupun pengganti hancur rumah tangga. Kalau di pengadilan membayar 10.000 rupiah, seorang suami udah gagal rumah tangganya. Insyaallah katanya yang terakhir kalimat suami hurufnya I. Maknanya apa? Imam. Mas Yunus pernah jadi imam burung. Tapi saya itu jadi imam. Kamu sekarang sudah menjadi imam kepala rumah tangga. Imam adalah seorang pemimpin. Maka di sini dilambangkan dengan manuk ataupun burung. Burung ini biasanya terbang kemana saja mencari makan. Tetap ingat pulang ke sarangnya. Kemudian terbang kemana saja sama pasangannya. Makurna diwai berpasang-pasangan nggak ketukar Mas Dion. Pasangannya banyak yang terbang di angkasa. Nggak ketukar. Nanti masuk pulang ke rumahnya lagi ke sarangnya. Walaupun sarangnya sama, nggak bakalan kesasar. Tapi insya Allah ya, amanah asal mereka bisa sabar sama berani sobat jujur, bisa jadi imam di contoh teladan tidak berusaha ini semua. Biar adil istri deg-degan ya. Itu huruf yang pertama I. Maknanya apa Mbak? Iman. Apa kata Nabi? Sebaik perhiasan adalah istri yang soleha. Apa katanya? Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Apabila suamimu sedang bekerja, sedang tugas kemana saja, jangan sekali-sekali Pak Windy menerima tamu yang bukan muhrimnya ataupun mantan pacar. Senyum-senyum ya. Kemudian yang kedua, bisa menjaga harkat dan martabat. Jangan diceritakan aib Mas Dion kepada orang lain. Wis. Kemudian huruf yang kedua S artinya sabar. Proyek itu harus sabar karena banyak tugasnya disuruh di kasur dan di dapur. Contohnya mama 24 jam nggak leren-leren, tukar terus masak ngurusi butuh. Kadang-kadang masih ikut juga bekerja mencari duit. Kenapa? Seorang istri itu lah tugasnya harus sabar. Apalagi sudah punya anak, ngurusi anak bandel-bandel renggan-renggan. Jadi harus sabar. Huruf yang ketiga T, matanya terampil, bisa masak, bisa nyayur, bisa ngurusi butuh. Huruf yang keempat R, rahmat dan rahim, kasih dan sayang. Kasih sayang kepada suami dan seluruh keluarga, kasih sayang kepada anaknya. Jadi ini pesan saya pesan Bapak, tolong nanti Mbak Windy kalau sudah punya anak diberikan oleh Allah keturunan, tolong anaknya disusui pakai susu anaknya ya. Jangan pakai susu lembu, susu kambing, susu sapi. Seperti zaman sekarang anak bandel-bandel kenapa? Yang nyusui itu bukan manusia, nyusui lembu sama kambing sama sapi. Makanya karakternya kayak lembu, kayak wedus, bandel-bandel, rengkel-rengkel, ngaco-ngaco. Kenapa? Yang dihisap itu bukan darah dari orang tuanya. Insya Allah. Kemudian yang terakhir kalimat itu hurufnya I. Maknanya apa? Indah dan ideal. Kunci di dalam rumah tangga supaya tentram. Mbak Windy harus tampil cantik, indah, menawan di hadapan suaminya. Kalau suamimu pulang bekerja, Pak Ibu sudah berdandan cantik, secantik mungkin agar suaminya betah tinggal di rumah. Nggak ngeroyur bengi-bengi, bosan aku tinggal ngomong. Cukup pakai baju daster, pakai bedak dingin, dan koyong lampir cerewet, urung sampai belum sampai ke rumah sudah minta duit. Kajimu piro, kajimu berapa cepat kasihkan sama aku. Ini kerajaan semua udah naik sampai ke 100.000. Jangan gitu Mbak ya, insyaallah menerima apa adanya. Insyaallah hidup kalian akan tentram rumah tangganya. Wes. Jadi ini yang saya sampaikan. Nasihat dari Sunan Kalijogo Wali Songo untuk nasihat dari kepada kedua pengantin supaya pengantin bisa membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Abi
guyongan gendong gendong kain sindur yang berwarna merah putih sebagai lambang merah melambangkan gagah berani sok manten sepengantin pria harus siap gagah berani berjuang menghadapi segala rintangan liku-liku di dalam rumah tangga berjuang untuk kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Kemudian krisir putih sebagai lambang bahwasanya seorang istri, seorang wanita harus bisa mempertahankan kesucian jiwa dan raga untuk bertahan di dalam rumah tangga. Oleh Sadi Kuno, si pengantin ini ganti busono. Sang sopo manggolo adio ganti. Sri pengantin saking Sasono busono mancing wismo pawahan. Arso kalekahaken ing Sasono kursi bener. Alon-alon Sri pengantin dipun boyong dipun suwanaken kemanten yang sapaipun gemi konglakan ini aci coro sungkem sembah bekti kemanten yang sapaipun terima kasih yang bawa kamar main. Semoga nantinya cepat apa wajah ibu, tatap wajah mama. Di hadapanmu adalah sosok ibundamu yang dulu mengandung kamu selama 9 bulan 10 hari dengan penuh penderitaan. Kemudian melahirkan kamu dengan bertaruh nyawa antara hidup dengan mati. Bahkan ibunda rela berkorban nyawa untuk dibedahkan tubuhnya untuk menyelamatkan putra ataupun putrinya. Membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang. Apabila malam menangis ibumu terbangun diberikanlah air susunya selama 2 tahun berturut-turut. Air susu ibundamu ini tidak akan dapat kamu balas walaupun harta kekayaan kalian berdua dijual untuk membalas air susu ibunda mungkin akan berapa. Windy, air susu ibundamu tidak akan dapat kamu balas walaupun harta kekayaan kalian berdua dijual untuk membalas air susu ibunda. Surga di telapak kaki ibundamu. Ridhonya Allah adalah ridho kedua orang tua. Silakan Mbak Windy untuk menekan ridhonya Allah. Sungkem kepada ibunda. Mohon maaf dan mohon doa dulu. Silakan Mas Gion juga tunduk. Tangan kirinya di pundak Bapak Ibu. Tangan kirinya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Ibu, Kanjeng Romo, di sini putrimu Windy mengaturkan sembah bakti sembah sungkem kepada ibunda. Apabila selama ini Windy banyak salah kepada ibu, pernah menyakiti hati ibu, pernah melawan kepada ibu, jangan jadikan Windy sebagai anak yang durhaka ya ibu. Walaupun Windy belum bisa berbakti kepada ibu, belum bisa membalas jasa-jasa ibu, tapi Allah telah menghendaki lain. Pada hari ini Windy telah dijodohkan dengan seorang pria yang bernama Ardiansyah sebagai pendamping seumur hidup. Ibu, berikanlah doa restu kepada anandamu itu. Berikanlah doa kepada kami berdua, semoga bahagia di dalam membina rumah tangga, rukun dan damai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Iya anakku, sudah mama terima, sudah ibu terima sembah sujud sembah sungkem ananda. Ibu tidak dapat memberikan apapun yang terbaik untuk kalian berdua. Kebahagiaan, harta dan segala sesuatunya untuk kalian berdua. Ibu hanya merestui kalian berdua, dan ibu doakan semoga kalian berdua di dalam membina rumah tangga, rukun dan damai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
pada hari ini kedua akan membina rumah tangga, insya Allah. Kemudian Bapak membisikkan di telinga Mas Giong, usahakan anakku kepadamu, jaga baik-baik anakku, jangan kau sia-siakan nanti. Insya Allah begini. Ya, bukan posisinya langsung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Romo di sini ada Windy mengaturkan sebuah bukti sebuah sumpah bagi Bapak Windy. Mohon maaf apabila Windy banyak bersalah sebagai Bapak. Bapak, terima kasih kepada Windy telah dibesarkan oleh Bapak dengan penuh kasih sayang. Bapak senantiasa berjuang keras dengan nanti tulang membahagiakan Windy, membesarkan Windy sehingga sekarang ini. Bapak, Windy tidak dapat membalas jasa-jasa Bapak. Windy tidak dapat memberikan apapun kepada Bapak. Hanya doa, semoga Bapak panjang umur, dimudahkan rezeki ini, sehat selalu, dan tentunya bisa mendampingi kami berdua untuk selalu. Terima kasih atas doa-doa dan restunya oleh kami berdua. Iya anakku, sudah Bapak terima sembah sujud sembah sungguh Anda. Bapak tidak dapat memberikan apapun yang terbaik untuk kalian berdua. Hanya doa dan restu. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Cium tangan Bapak Ibu, lalu Bapak. Memang terkadang akan melepaskan putra-putri tercinta, akan meneteskan air mata, tapi bukan berarti air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan, menahan rasa haru. Silakan berdiri. Suatu kembali Ibu Bapak. Kasihan berhadapan dengan Ibu, dengan Mama Elsa. Ya silakan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, di sini anakmu dia mengaturkan sebab bakti sebab sungkem kepada Ibu. Apabila selama ini yang banyak masalah kepada Mama, kepada Ibu, pernah menyakiti hati Ibu, pernah melawan kepada Ibu. Ibu, jangan jadikan dia sebagai anak yang durhaka ya Ibu. Walaupun dia belum bisa berbakti kepada Ibu, belum bisa membalas jasa-jasa Ibu. Ibu, Allah telah menghendaki pada hari ini dia telah dijodohkan dengan seorang putri yang bernama Windy Lestari sebagai pendamping seumur hidup. Ibu, restui kami berdua ya Ibu. Doakan kepada kami berdua semoga di dalam bina rumah tangga rukun dan damai menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya anakku Giong, Ibu terima sembah sujud sembah sungguh Anda. Mama tidak dapat berikan harta, tahta dan kebahagiaan untuk kalian berdua. Hanya doa dan restu menyertai kalian berdua. Semoga kalian berdua di dalam membina rumah tangga rukun dan damai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Cium tangannya Ibu, tangan Bapak, peluk Ibu ya.
Mainata dan kalian dapat memberikan doa. Semoga Bapak senantiasa bahagia rukun dan damai, tentunya panjang umur dimudahkan rezekinya, sehat selalu agar tetap mendampingi kami berdua nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya anakku, sudah Bapak terima sembah sujud, sudah sungguh Anda. Bapak tidak dapat memberikan apapun untuk kalian berdua untuk membahagiakan kalian berdua. Hanya doakan restu. Semoga kalian berdua di dalam hati rumah tangga rukun dan damai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin ya rabbal alamin. Cium tangan Bapak penuh ibu. Begitu juga Ibu Aminah membisikkan di telinga pengantin itu Mbak Windy, usahakan anakku jaga baik-baik, titipkan anak-anakku dia. Kemarin ya tentunya siapapun akan meneteskan air mata, akan berpisah untuk sementara, berpisah dan untuk berjumpa kembali. Tapi akan membina rumah tangga. Habislah masa lajang, habislah masa gadis keduanya. Karena diibaratkan seperti anak ayam, keduanya sudah disapit, sudah mempunyai pasangan, maka tanggung jawab dari kedua orang tuanya sudah terlepas. Sehingga berdiri dengan menikah air mata. Wis paripurna dipun sing pengantin laksananing adi cara sultan. Adi cara kang salajengipun menika adi cara ulangan sekul walimah. Ulangan sekul walimah yang bermakna bahwasanya pada hari ini pengantin berdua diibaratkan seperti anak ayam tadi sudah mempunyai pasangan, maka tanggung jawab dari kedua orang tuanya dengan disulang yang terakhir pada hari ini keduanya sudah terlepas. Jadi tanggung jawab ibu sama mama sudah terlepas. Kalian berdua sudah mempunyai rumah tangga, suami dan istri, sama-sama berjuang dalam kehidupan rumah